Ya, teman-teman, selamat untuk hari libur ya. Libur panjang, teman-teman ya. Senin, Selasa, Rabu ya, kita liburan. Sambil menemani teman-teman liburan, karena saya tidak liburan, teman-teman ya. Cenderung santai sajalah, tidak kemana-mana. Baik, teman-teman, terima kasih ya selama ini teman-teman selalu mendukung channel ini ya. Baik dalam memberikan like, nge-share, berkomentar. Sangat berterima kasih ya. Yang telah subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat ya. Terus yang telah mendoakan juga terima kasih. Berkat doa teman-teman, saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Hati-hati sekarang musim pancaroba teman-teman ya. Yang telah memberikan super thanks juga terima kasih ya. Selama ini teman-teman memberikan dengan sukarela untuk super thanks ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Oh ya teman-teman, kalau kita liburan ya teman-teman, kadang-kadang kita punya rencana A gitu ya, ke tempat A gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal di jalanan, macet atau apapun itulah masalahnya. Tiba-tiba kita punya planning ke tempat B gitu kan. Yang belum tentu tempat B juga baik gitu atau enggak gitu. Tapi kita udah tahu yang B ini sama gitu istilahnya seperti tempat A. Cuman di perjalanan kita juga nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang ada yang bertahan, ya saya mau ke tempat A aja, mau macet mau apa kayak saya udah planning udah ke tempat A gitu ya. Tapi di suatu waktu gitu kan, ada orang juga yang mau ke tempat B gitu kan, padahal tadi awalnya tuh ngomong ke tempat A gitu kan, langsung putar balik gitu kan ke tempat B. Kita kan padahal nggak tahu gitu teman-teman tempat B itu seperti apa perjalanannya. Cuman karena alternatifnya aja akhirnya memutuskan ke tempat B gitu kan. Nah di sisi lain ada yang bertahan di tempat A gitu. Mau macet mau apa saya pengen ke tempat A aja. Kalau sudah punya planning gitu kan. Nah saham juga seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, siapa yang bertahan gitulah, itulah yang akan berhasil. Walaupun macet, walaupun ada suatu hal, tapi sudah tujuan udah tekadnya udah bulat, akhirnya sampai juga kan ke tempat A. Yang B juga kadang-kadang karena nggak tahu juga ada macet atau ada apa gitu, tiba-tiba ke tempat B, ada yang berhasil, ada yang katanya tempat B sama juga macet gitu. Akhirnya di sini di A nggak jadi, di B nggak juga nggak jadi, akhirnya nggak kemana-mana gitu kan. Ada juga yang berhasil ke tempat B karena ya yang kemarin yang tadi ke tempat A macet, sekarang macet juga, ya udah saya bertahan juga di sini gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman istilahnya kalau di saham itu seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang kita punya tujuan, tiba-tiba ada tempat lain yang lebih bagus gitu kan, ataupun perkiraan kita lebih bagus, ternyata sama aja gitu kan. Nah jadi kalau planning kita harus punya planning teman-teman. Makanya kalau kita punya planning seperti halnya di saham, kita ke tempat A kita macet, alternatif ke tempat B dengan catatan gini. Nah seperti itu teman-teman bisa memprediksi nanti ke depannya akan seperti apa, walaupun sama-sama sampai tujuan juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja prolognya. Oke gini teman-teman ya, untuk Omed ya. Omed kata teman kita ada informasi tukar-tukaran ya. Kita cek deh ya tanggal 24 kita ada LG ada XA ya di sini ya. Kita grosskan LG ini 102 lot ya. LG ngambil bulat teman-teman 100, ini untuk domestik ya. LG ngambil 102 lot. Terus kita cek untuk tanggal 23 nya. Kita cek dulu untuk LG ya. LG ngambil 1,8 miliar ya. LG CP ketemu CP 1000 1,7 artinya jualan teman-teman ini. CP jualan, bahasa jualan. LG kita cek untuk tanggal 22. LG masuk 1000 teman-teman. Kita cek untuk grossnya. LG masuk 1000 MG. Kita cek LG dulu teman-teman tanggal 21. Sampai tanggal 22, soalnya tanggal 20
Oh, tanggal 21 kita lihat siapa yang jualan ya. Jadi kita akan lihat teman-teman. Nah, si XA nih. Jadi yang jualan si XA ya, teman-teman. Kalau kita groskan, XA tidak ketemu XA ya, BQ tidak ketemu BQ ya. Atau enggak XA ketemu siapa, enggak ada sini. BQ 5454 coba deh. BQ ngambil 54. Nah, betul teman-teman, kalau sama si BQ sama si XA ini seperti tukar-tukaran, betul teman-teman, di tanggal 21. Berarti disinyalir, teman-teman punya catatan, berarti XA adalah sebagai bandarnya dan BQ adalah bandar luar. XA sebagai bandarnya di sini teman-teman ikut bandar lah, istilahnya ikut bandar jadi bandar lokal, dan BQ adalah bandar lokal. Dan terlihat jelas di sini pengambilannya hampir sama ya, 54. Kalau beda-beda dikit wajar. Kita periksa tanggal 22-nya teman-teman ya. Nah, kalau pengen lihat tukar-tukaran sama, berarti udah katakan kan si XA ya sama si BQ. XA BQ ngelemparin 2,8 ya. Di sini XA tidak kelihatan. Ya, untuk malahan di sini LG lah yang masuk lagi ya. Jadi si XA keluar, LG masuk, terdeteksi sebagai bandar. Sedangkan waktu di tanggal 21 ketika pengeluaran LG. Nah, saya lihat di sini tanggal 21 si LG nggak ada ya. Hanya si XA aja yang keluar. Berarti udah senyala ya, XA sama LG lah ada salah satu, dua satu. salah dua. Tanggal 22 si LG ngambil 1000, BQ keluar ya. Di sini terdeteksi LG masuk sama si KI ya. Nah, kita cek. Di sini kan terdeteksi 1200 teman-teman ya. Yang masuk itu XA masuk nggak? XA nggak masuk ya. Ini kalau kita masalah bandar homologi ya seperti ini teman-teman, harus satu-satu ya. LG masuk lagi, di sini terdeteksi masuk ya, masuk lagi si LG. Nih teman-teman gini nih teman-teman nih. Nah gini nih, kita sebelum udah masuk kan sekitar 3,9 kan. Tapi sini terdeteksi 99,8 si LG masuk. BQ keluar kan 1 miliar. Kita cek untuk gross. Nah, grossnya si XA kan nggak ada teman-teman ya, sama si LG aja. Jadi si LG terdeteksi sebagai bandar di sini. BQ ya, BQ tadi seperti tukar-tukaran di tanggal sini kan sama si XA ya. Si XA keluar, si BQ masuk gitu kan. Tanggal 24 terakhir transaksi. Kita netkan dulu. Si LG masuk lagi ya 1,8 miliar 102. Di sini tidak terdeteksi ada pembuangan, ada BQ cuma 8 ya si BQ. Mungkin ini lainnya. Tapi XA masuk 817 walaupun kecil ya. Nah, di sini terdeteksi LG tidak ketemu, tidak ada yang besar untuk sebelah kanannya, tapi si XA lumayan teman-teman. Jadi ini terdeteksi ya sebagai bandar adalah LG sama XA. XA ketika keluar dia terdeteksi ada pengeluaran waktu tanggal 21 ya. Nah, kita cek lagi teman-teman, soalnya di situ paling besar adalah si XA yang keluar ya. Nah, yang sini si XA kan, si LG nggak ada kan di sini kan. Tapi si BQ, berarti ini adalah si XA bisa jadi bukan lempar-lemparan teman-teman. Bisa jadi ini si BQ mau masuk tapi dihajar sama si XA. Nah, jadi si BQ nahan sebelah kiri nih si BQ ya. Tanggal 21 itu dihajarlah sama si XA gitu kan. Nah, makan tuh barang gitu kan. Nah, makanya tanggal 22-nya si BQ jualan kan. Jualan di mana? Di bawah kan, tanggal 22-nya nih si BQ-nya ya. Si LG tetap tuh mempertahankan gitu kan sama si LG sama si KI ini, walaupun sedikit gitu kan. Tapi cenderung si BQ ini malahan ngelempar lagi kan. Nah, berarti ini disinyalir, kalau menurut saya, pandangan saya, si BQ mau masuk cuman tidak diizinkan, akhirnya dihajar sama si XA. Nah, berarti si XA ini bagian yang hajarnya teman-teman, si LG bagian yang ngambilnya. Nah, si BQ malah ngelempar lagi kan tanggal 23-nya di sini kan. Jualan lagi di sini. Nah, yang nerima siapa? Si LG gitu kan. Terus tanggal 24-nya perhatikan si BQ udah tinggal 8, artinya dia ngelempar udah ngabisin barang nih. Nah, ya, si XA masuk kan sama si LG. Nah, kalau menurut saya seperti itu teman-teman ya. Jadi si Omed ini
ada si BQ mau masuk tapi tidak dilarang sama si bandarnya, makanya dihajar lah. Maka penurunan seperti ini adalah untuk menyingkirkan si BQ ya. Terbukti bahwa si BQ besoknya langsung jualan di sini kan, terserah dia mau untung mau rugi, yang penting diusir. Tanggal 23 juga jualan, tapi sempat di up mungkin ya, tapi dihajar lagi kan, dikempesin lagi. Nah, ketika tanggal 24 dia menimbulkan garis dorongan dari atas karena si LG sudah mulai ngambil lagi tanggal 24-nya. Ya, perhatikan si LG sama si XA berupaya untuk ngambil. Ya, nah, maaf teman-teman keganggu sebentar ya. Kita bicarakan lagi. Nah, jadi menurut saya itu adalah ada penyusup gelap waktu tanggal 21 yaitu si BQ ya. Akhirnya si BQ masuk gitu kan, dihajar lah sama si XA, makanya dia ke bawah. Karena si BQ yang seperti saya bilang ada tahanan sebelah kiri yang bukan dari pasangan bandar. Jadi lagi enak-enakan di sini teman-teman ya, si bandar itu langsung dihajar, ada yang masuk gitu kan, ada yang masuk langsung aja dihajar. Padahal rencananya seperti gini teman, rencananya si bandar lokal ini adalah untuk mengambil barang-barang daripada poren, karena poren cenderungan waktu naik juga dibeli sama bandar lokal, turun apalagi sideways atas juga dibeli ya, seperti itu. Itu menurut pandangan saya. Kenapa? Karena berdasarkan data yang saya lihat gitu adalah seperti itu teman-teman ya. Tetapi setelah si BQ keluar kan, nyatanya si LG sama si XA akumulasi lagi ya. Jadi di sini penghajaran adalah untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk menekan si BQ tidak akumulasi gitu. Malahan dikasih ini ada penumpang gelap nih gitu kan. Makanya dia bikin tanda-tanda di sini kan, tanda-tanda kaikan di sini ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini buat apa katanya gap yang ini? Nah, biasanya ini untuk menekan lagi nanti teman-teman nih. Kita hajar di sini nih katanya di angka-angka ini tanggal 24 gitu kan. Ada istilahnya ada dendam balik enggak nih gitu kan. Kalau ada dendam balik biasanya diturunin lagi ke angka sini teman-teman ya. Oke. Itu menurut pandangan saya untuk OMED. Kenapa? Karena si BQ itu si LG itu setelah ada dia dihajar, si XA ngehajar si BQ, LG sama XA sudah akumulasi lagi ya. Jadi fix di sini kalau menurut saya, pandangan saya, si LG adalah si XA adalah bandarnya. LG yang akumulasi, XA yang ngejagain sebelah kanan ya. LG yang biasa LG masang sebelah kiri nih teman-teman ya untuk ngambil barang. Ya, siapa yang mau cut loss silahkan, yang take profit silahkan gitu kan. XA itu yang ngejagain sebelah kanan. Ya, itu pandangan saya. Ketika pasangan si LG itu adalah contohnya 1000 gitu, pasangan gini teman-teman nih. Contoh gini. Nah, contoh pasangan si LG itu hanya 1000-an teman, 1300. Di sini udah dipasang sama dia barriernya 6000 di harga 175 gitu kan. Di bawahnya pasangan 1000 sini. Ini kan pasangan 1000 teman-teman, ganjalan supportnya 6000. Tiba-tiba di sini ada pasangan 2000. Nah, itu berarti bukan pasangan saya gitu kan. Nah, makanya dihajarlah sama si XA sebelah kiri, bad gitu. Itu buat pasangan saya gitu. Makanya duitnya barangnya mau enggak? Ternyata si Becky nggak kuat gitu kan, akhirnya jualan juga gitu kan. Ditampunglah sama si LG sama si XA gitu kan terakhirnya itu. Itu menurut pandangan saya, karena mereka tahu pasangan dia kan 1000 teman-teman nih. Pasangan dia 1000. Model ini nih pasangan dia kan 1000, 2000, 3000, 6000. Nah, 6000 adalah pasangan di 186 di sini adalah sebagai resist kan. Makanya teman kita bilangnya, oh sini nggak naik-naik sih 185 186 gitu kan. Malah sekarang turun lagi. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau dijagain di angka sini berarti mereka mau ngambil di hari sini aja. Coba-coba aja berani ditaikin gitu kan, dihajar lagi sama dia. Karena istilahnya tidak mau, saya pinginnya di sini karena mungkin si bandar poren ini oke, kalau mau ngambil barang saya ngambil aja di 185 186. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada istilahnya percobaan-percobaan yang mereka nyata 186 adalah harga yang wajar atau harga yang pantas lah gitu teman-teman. Nah, itu pandangan saya teman-teman ya, menurut data yang saya lihat di sini gitu kan. Nah, jadi tenang aja teman-teman, OMED turun sampai cuman sedikit doang kok ini.
cuma 5% kan dari harga 18106, dan sekarang juga akumulasi lagi kan, terlihat jelas ini kan akumulasi lagi kan. Nah, begitulah teman-teman. Jadi ini berupaya si Omed itu diambil sama si LG. Kenapa? Karena si LG kan lagi ngambil barang-barang poren nih. Perhatikan gambar poren ya. Jadi dia tidak berupaya datar biar kelihatan normal aja seperti jualan. Kalau teman-teman perhatikan itu udah berbentuk cekungan teman-teman ya. Udah berbentuk cekungan. Secara teori sih harusnya mah di up teman-teman ya. Kenapa di up? Karena sudah mulai bikin garis-garis step by step, 1 step 2 step 2 step 3 step 4. Nah, pas di step 4 ada pengganggu ya, akhirnya dilepaskan dulu, dihajar dulu, baru dia istilahnya di up lagi gitu kan. Oke, untuk Omed seperti itu. Tapi secara MA ini masih dalam posisi downtrend ya. Makanya saya kasih garis di 178 sebagai kalau penurunan bisa ke arah sini. Tapi kalau tekanan sih udah bagus, tekanan dorongan dari bawah udah bagus teman-teman ya. Dan si Poren juga konsisten dia mengeluarkan barang ya untuk si Omed ini ya. Nah, smart money juga sudah mulai masuk. Nah, inilah mungkin nanti kalau smart money sudah mulai, ini juga smart money nih masuk, tapi kan tidak mau si bandarnya tidak mau berjualan dulu gitu kan, malah pinginnya nampung dulu, akhirnya ya dihajar juga, sih kalah juga. Berarti si BQ itu adalah bagian daripada smart money gitu kan, karena di sini tidak terdeteksi sebagai bandar gitu kan si BQ itu. Oke? Mungkin seperti itu teman-teman ya. Target tetap teman-teman ya ke angka sini ya, 190, dan ada target yang paling tinggi di sini nih. Ini harga nego di 210 teman-teman ya. Silakan cek tanggal berapa nih, tanggal 20 bulan 11 teman-teman untuk transaksinya. Oke, teman-teman, untuk Omed seperti itu ya. Ini terus diakumulasi sama, makanya nanti teman-teman kalau dia turun lagi berarti mau menurunin penumpang gelap, kecuali kalau sudah berbalik arahnya. Kenapa? Si bandar lokal si lagi sudah mulai jualan secara masif teman-teman. Nah, itu akan menjadi khawatir gitu kan. Kalau sekarang kan pembuangan hanya berapa persen, 5% gitu kan, masih cenderung diakumulasi terus. Adapun gangguan-gangguan seperti ini ya itu bagian daripada perjalanan sebuah saham teman-teman. Kadang-kadang mau naik ke harga atas aja dibawa ke bawah dulu gitu kan. Habis bawa ke bawah baru dikerek ke atas. Nah, itulah permainan seorang bank. Makanya saya suka dengan lukisan market berkata itu teman-teman. Tergambar sudah di sini teman-teman ya. Oke, dan saya terbantu dengan yang namanya broker teman-teman ya. Bantu termasuk broker itu sangat membantu sekali. Oke, untuk Omed seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Lanjut ke NCKL. NCKL terus melorot teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan juga sudah ketembus ya, kita hapus kalau sudah ketembus. Kita hapus sudah ketembus. Nah, teman-teman, untuk NCKL kemarin udah bagus ya. Ternyata emas sebelumnya lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Dan hati-hati bandar lokal terus jualan teman-teman. Bandar Poren juga ikut jualan. Kemarin sempat dia ada pengambilan daripada bandar Poren, dia up, ia jualan lagi teman-teman ya. Terus sempat di up juga, dia jualan lagi. Sekarang lagi menuju ke bawah dulu, emas sebelum lagi menuju ke bawah, dia bikin kepala merah nggak sini teman. Nah, dia bikin kepala merah teman-teman di angka nih, ini tanda-tanda kenaikan dia. Tapi sekarang lagi turun dulu teman-teman ya. Harap hati-hati aja ya. Harap hati-hati aja, soalnya si bandar lokal juga lagi banyak amat NCKL. NCKL. Nah, ini lagi dalam posisi di downtrend kan. Saya tidak punya tahanan sebelah kiri ya, ingat nih. Di sini semua tahanan sudah keluar semua. Tahanan sebelah kirinya nggak ada. Mungkin mau menuju ke murahnya di angka 667 teman-teman. Ini pasti ke atas lagi teman-teman. NCKL pasti ke atas lagi ya. Kenapa? Ini karena baru diangkat sedikit langsung dijeblosin ke bawah, diangkat jeblosin lagi, diangkat jeblosin lagi. Nanti juga akan diangkat. Cuman target jangan ke angka 117 ataupun ke angka 1070 atau 1070 ataupun ke angka sini teman. Di sini aja. Di 877, kalau turunin dikit lah 838 teman-teman ya. Itu untuk target selanjutnya. Kalau saya akan ke 925 untuk jangka panjang juga teman-teman. Mungkin di sini nih 845, kalau nggak diangkat target 797. Tapi jangan ngambil dulu. Kenapa? Karena MA sebelumnya menuju ke bawah dan bandar lokal lagi jualan terus. Bandar Poren juga sama. Bandar Poren cenderung dia menahan supaya tidak terlalu jatuh teman-teman ya. Kalau kita tarik dari sini
berapa persen ini? 12%. Kita tarik juga dari ke arah sini ke sini berapa persen? 9% ya. Nanti mungkin di sini akan terus diturunin ya antara 10% sampai 8%, berarti sekitar 8%-an. Nah, sekitar harusnya sih kalau berdasarkan persen harusnya udah mulai ada pantulan ya. Cuman belum terlihat di slash di sini. Emang si Bandar Foreign sudah ngambil lagi selama 3 hari ini. Tapi ngebuang, kita cek ya dari tanggal 21 Januari. 21 Januari. Nah, CC masih ada barang 5,1 ribu. Ada BB juga teman-teman ya. Kalau kita gariskan 16 jual 11. BB 4,8. 4,8. Ya, bagus. BB berarti ngambil bulat. CC keluar, BB masuk dengan bulat. Artinya apa? Artinya BB akumulasi. Tanggal 24 BB belum akumulasi. Tanggal berapa BB akumulasi? Tanggal 22. Ya, tanggal 22 BB akumulasi di sini. Nah, di sini teman-teman tanggal 22 ya, di arah sini. Nah, di arah sini berarti mungkin targetnya bisa ke angka sini teman, 732 bisa. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini ya, soalnya sudah mulai satu garis ya. Nah, harusnya kan kalau diukur kan 10, 12, 9, tengah-tengah antara 12 sama 9 kan 8 ya, mungkin sinilah teman-teman ya. Ini adalah area untuk pantulannya. Mudah nikmatin aja pantulannya ke angka 729. Kalau untuk uptrend masih belum teman-teman, karena apa? Karena belum ada dorongan dari bawah. Si MA10-nya menuju ke atas. Ini masih MA10-nya lagi menuju ke bawah, kecuali kalau besok ada dorongan dari bawah, terus dia merangsak masuk ya mendekati MA10, mungkin itu bisa menjadi dorongan. Tetap harus lihat arah daripada MA10-nya. Kalau MA10 masih menuju ke bawah, ini kan di up nih, tapi emang masih menuju ke bawah teman-teman. Artinya masih ada cenderung untuk turun ya. Oke, ini targetnya sedikit aja teman-teman ya. Kalau ke 87 ke sini aja nih. Karena kecenderungan dia. Nah, tapi kalau sudah lewat sini teman-teman, contohnya ini target kenaikan sementara bisa lewat sini. Target tanggal 25 ya. Nah, dia setelah lepas daripada target ini, fix dia mau ke atas kalau dia sudah ngasih tanda aja dengan si kepala merah teman-teman. Kalau belum ada si kepala merah ya mungkin teman-teman harap bersabar aja. Kalau dibikin si kepala kembar ya bisa jadi ke bawah lagi gitu kan. Atau enggak langsung dilangsungin ke angka 840 ya cenderung akan up teman-teman ya. Karena ini adalah salah satu emiten yang di downtrend kan, diangkat, downtrend lagi, angkat lagi, downtrend lagi, angkat lagi. Jadi kecenderungan untuk ini masih dalam posisi downtrend teman-teman ya. Sudah downtrend. Jadi kenaikan biasanya tidak lebih daripada harga tertinggi sebelumnya, mungkin di angka sini ya. Jadi saya mendapatkan ke 800 itu sangat memungkinkan sekali ya. Oke, kecuali kalau dia sudah lepas dari 925 fix ini ke atas teman-teman ya. Oke, seperti itu NCKL ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk emiten teman-teman berikutnya. Sedikit kalau liburnya panjang, saya juga harus sambil santai teman-teman ya. Oke teman-teman, salam teruntuk keluarga di rumah ya. Ciao.